Tetap untuk bawa acaranya. Terima kasih ya. Kita doa dulu sebelum kita masuk pembahasan ya. Mari kita berdoa semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena kami semua dalam keadaan baik dan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan juga belajar firman-Mu lewat tanya jawab tentang kehidupan kami yang seharusnya seperti apa, yang seharusnya kami fokuskan hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan tuntun kami, berikan kami hikmat-Mu, kuasa-Mu, bukannya sekedar kami mengisi pengetahuan kami, bukannya sekedar kami tahu, bukannya sekedar kami mengerti, tetapi biarlah kami dapat melakukan dan mengaplikasikan dalam hidup kami, sehingga kami tahu bahwa itu tidak benar, maka kami harus menjauhkannya. Ketika kami mengerti bahwa itu penyembah berhala dan itu menduakan hati Tuhan, maka kami harus meninggalkannya dan memfokuskan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya adik-adik sekalian. Malam, Pak. Malam, Pak. Nah, terima kasih ya udah join malam hari ini ya. Kita ada berapa wong ini? 17 ya. Partisipan ya 17. Oke. Malam hari ini karena kita judulnya itu Q&A, maka berarti yang aktif adalah teman-teman, adik-adik yang mau bertanya. Ya. Jadi saya akan nanti menjawabnya atau menjelaskannya, tetapi bukan berarti saya udah tahu semuanya loh ya. Enggak. Nanti kalau saya salah boleh disanggah. Bukan seperti itu, Pak. Harusnya begini, boleh. Ya. Jadi kita belajar bersama. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ada yang perlu diseringkan, silakan tanya dan kita akan jawab bersama-sama. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan dasarnya. Ya. Nah, sebelum itu mohon sediakan kertas dan pulpen dong. Ya. Udah semua ya? Oke. Nah, nanti aku akan share itu apa namanya, ada beberapa hal yang perlu ini. Ya, pulpen sama kertas ya disiapkan. Nah, nanti tolong dilingkarin atau nomor berapa yang sekarang itu adik-adik itu atau teman-teman ada di posisi itu. Ya, ada di posisi itu. Dilingkarin nanti atau nomor berapa. Nah, saya ada di lingkaran ini. Nah, apa yang harus dilakukan nanti? Ya. Nah, ketika nanti dilingkarin itu, maka bertanya, bagaimana caranya? Nah, seperti apa? Nah, sehingga seperti doa saya tadi bahwa bukannya sekedar kita tahu ini salah-salah. Bukannya sekedar oke, saya tahu begini. Bukannya sekedar oke, saya mengerti, tetapi lebih kepada oke, setelah saya tahu dan ini salah, maka saya harus meninggalkannya, menjauhkannya. Nah, saya coba share screen ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, tapi nggak semuanya ini. Bentar ya. Oke, bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Itu baca, biar saya bacakan ya.
ya. Atau ini nomor 1, hidup atau saya ini ya. Hidup saya atau apa itu, hidup atau saya baru berarti ya, baru berarti bila saya mempunyai kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Ya. Nah, ini berkaitan dengan berhala kekuasaan. Ya. Kedua, hidup saya baru berarti bila saya dicintai dan dihormati oleh bisa teman, bisa sahabat, bisa gebetan, bisa orang tua, ya. Nah, isi itu siapa itu? Nah, ini berhala penerimaan. Saya merasa baru berarti, saya masuk baru bisa berharga itu kalau apa namanya saya dihormati. Ketika itu hidup saya baru berarti bila saya bisa menikmati kesenangan hidup saya yang seperti ini. Hidup dengan kualitas tertentu. Nomor 4, hidup saya baru berarti bila saya bisa menguasai hidup saya dalam bidang tertentu, bisa olahraga, bisa mata pelajaran, bisa musik, bisa berkaitan dengan apa namanya talenta. Ya, ketika saya menguasai ini baru saya bisa berarti. Ya. 5, hidup saya baru berarti bila orang-orang bergantung kepada saya dan membutuhkan saya. Kayak rasanya itu kalau saya nggak ada itu kayaknya persekutuan ini nggak jalan deh kalau saya nggak ada. Gitu loh. Enam, hidup saya berarti bila ada orang melindungi dan memastikan saya baik-baik saja. Ketergantungan. Mau ke mall harus ada yang memastikan melindungi dia. Bahkan mau ke kamar mandi pun kalau malam hari harus ada yang menemani dia. Nggak bisa sendiri. Apalagi kalau mati lampu. Tambah kacau. Hidup saya baru berarti bila saya sepenuhnya bebas dari tugas atau tanggung jawab untuk menjaga seseorang. Itu bisa jaga adik, bisa jaga orang tua, ya, bisa jaga toko, bisa jaga rumah, bisa juga suatu kepercayaan yang diberikan. Nah, baru saya bebas itu ketika nggak ada kepercayaan yang tanggung jawab yang harus saya jaga, dan baru saya bebas. Itu baru hidup saya berarti. Kalau enggak, wah, hidup dalam tekanan. Nomor 8, hidup saya baru berarti bila saya sangat produktif dan bisa menyelesaikan banyak hal. Nomor 9, hidup saya baru berarti bila saya dikenali karena pencapaian saya dan saya melakukan pekerjaan saya dengan sangat baik. Ini mengenai prestasi nih. Hidup saya baru berarti bila saya memiliki level kekayaan tertentu, kebebasan finansial dan harta benda yang sangat bagus. Punya target, siapa orang paling kaya di Palembang ini? Paling tidak lah, aku orang nomor 2 lah. Keluarga aku orang nomor 2. Hidup saya baru berarti bila saya menaati semua aturan agama saya dan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani.
Hidup saya baru berarti bila orang yang satu ini ada dalam hidup saya dan senang hidup bersama saya. Oh. (13) Hidup saya baru berarti bila saya merasa tidak terikat aturan agama sama sekali dan bisa hidup dengan nilai-nilai moral saya sendiri. Akhirnya saya tentukan jalan saya sendiri, tidak tergantung norma agama. Saya baru berarti bila ras dan kelompok suku saya sukses dan diakui lebih baik daripada ras lainnya. Sukuinisme. Hidup saya baru berarti bila saya bisa menjadi bagian dari kelompok tertentu, sosial, profesional, atau yang lainnya. Hidup saya baru berarti bila anak-anak saya atau orang tua saya bahagia dan bahagia bersama saya. Ini keluarga ini. Membahagiakan orang tua berhala enggak? Nah itu nanti ya. Nah itu nanti bisa bertanya itu. Seperti nomor 16 itu. Emang salah Pak? Ya kan? Kalau saya memiliki keinginan untuk membahagiakan orang tua. Ya kan? Loh kok di sini menjadi berhala? Itu bisa nanti ditanya. Hidup saya baru bisa berarti bila saya menemukan pasangan hidup yang tepat dan mencintai saya. Loh, emang salah pendeta? Ya kan? Itu bisa ini ya, udah mulai doa ini ya. Emang salah Pak kalau saya memiliki keinginan itu? Karena memang kita harus mencari yang mencintai kita dong. Mencari orang tepat dong. Masa itu berhala? Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak menjadi berhala? Nah, itu nanti seperti begitu ya. Tetapi lingkarin dulu. Jangan-jangan semuanya. Ya, jangan-jangan semuanya dalam hidup kita ya. Oke. 18. Hidup saya baru berarti bila saya terluka, punya masalah, sehingga saya merasa layak dicintai atau bisa menebus rasa bersalah saya. Pernah nggak merasa itu ya? Apa namanya? Udah bikin kesalahan, gitu lah. Bikin kesalahan, kemudian berada dalam penderitaan, dan rindu untuk dicintai. Bisa nggak? Bisa. Bisa ini, bisa terjadi, bisa. Untuk mencari perhatian. Nah, jadi dia rela bisa sakit, bisa ini, yang penting supaya dia mendapat perhatian dari orang lain. Bisa nggak? Nah, ini. Bahkan dia bisa melakukan berbagai cara. 20. 11. Hidup saya berarti bila organisasi sosial atau politik yang saya dukung makin maju, makin berpengaruh, makin kuat. Nah, ini mengenai ideologi ini. Hidup saya berarti bila saya memiliki penampilan atau bentuk tubuh yang tertentu. Wah, ini. Termasuk cowok-cowok ini nanti kalau udah mulai besar SMA itu kan, aku harus fitness. Gitu kan? Supaya badan saya terbentuk ini, supaya berotot ini. Karena kayak saya ini kan suka fitness ini. Tapi karena pandemi enggak. Loh, emang salah pendeta? Kan supaya sehat. Gitu kan? Loh, apa salahnya? Kenapa harus menjadi berhala? Loh, emang salahnya pendeta kalau saya menaikin bulu mata. Saya harus glowing. Gitu ya. Apa salahnya? Nah, itu ya. Oke. Dari 20 ini siapa
yang semuanya ada. Oke, siapa yang 19? Oh, aku nggak bisa lihat gambarnya full ini. Bentar ya. Gimana caranya ini? Aku stop share dulu ya, karena udah semua tadi ya. Udah ya, Angel? Udah, Pak. Oke, berarti saya close ya untuk layarnya ya. Oke, Boleh. ya. Nah, coba dibuka semua kameranya. Siapa yang sampai 20 itu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, 19. Nggak ada. 18. 17. Oke, kalau ada nanti kalau nggak ini bisa di chat ya. 16. 15. Wih, mantap. 14. 13. Oke, 12. 10. Keren. 9. 8. 7. 6. 5. Oh, Angel ada 5 ya. Boleh di-share nggak deh apa aja itu? Nomor berapa? Nomor 3, 5, 8, 10, sama 11. Oke, nomor 3, 5, 8, 10, 11. Oke, nanti kita ini ya. Oke. Ada yang 4? Nggak ada. Oke. Ada yang 3? Oh, Teresa ada 4. Nomor berapa aja, Dek? Nomor 3, 4, 16, 20. 20. Oke. Ada yang 3? Oke, nggak ada. 2, 2. Ada yang 2? Dari sekian itu dia 2 di situ. Nggak ada di situ. 1. Ada yang hanya dapat 1 di situ. Pascal, nomor berapa Pascal? Nomor 4. Nomor 4. Oke, siapa lagi? Steven. Nomor berapa Steven? Nomor 4, Pak. Nomor 4 juga. Oke, apa ini? Terus siapa lagi? Yang hanya dapat 1 dari 1 sampai 20, ternyata dia hanya berada cuma 1 di antara 20 itu. VV nomor berapa, Dek? Berada di nomor atau nggak ada memang? Oh, kayaknya keren ini anggota ini, Angel. Hanya beberapa yang ini ya, yang ada. Sorry, aku minum dulu ya. Oke, sekarang
Mau kita bahas sekarang atau mau ada pertanyaan dari teman-teman dulu? Bagaimana, Angel? Kalau pertanyaan dulu, Pak, Boleh. atau sambilan mungkin yang mau tanya boleh raise hand atau langsung unmute juga boleh. Nah, kalau aku mau nanya yang tadi Pak Dinus sebutin, itu kan nggak salah. Tapi kenapa bisa jadi bersalah? Iya. Tapi nanti tunjuk nomornya ya. Oke, ada pertanyaan dari adik-adik sekalian yang mau bertanya tentang berhala. Ada pertanyaan? Atau Angel dulu? Yang mana, di bagian mana yang perlu ditanyakan? Yang tadi, yang mana? Yang berhala pelayanan, terus orang tua tadi, dan lain-lain. Oke. Bentar ya. Mengenai orang tua dulu. Ya kan? Emang salah, Pak, kalau aku membahagiakan orang tua saya? Ya, mana tadi itu nomor berapa tadi? Bentar ya. 16, Pak, kalau nggak salah. 16 itu mengenai Bentar ya. Ya. Hidup saya baru berarti bila anak-anak atau saya atau orang tua saya bahagia dan bahagia bersama saya. Gitu. Emang salah, Pak, kalau membahagiakan orang tua? Enggak. Bahkan firman Tuhan gitu kan. Hormati dan taati orang tua itu menjadi salah satu kita membahagiakan orang tua loh. Ya kan? Ya. Tetapi kenapa dikatakan berhala? Ya, kenapa dikatakan berhala? Satu, pernah baca nggak ketika berkata apa? Barang siapa mencintai orang tuanya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Pernah baca? Angel pernah baca itu, Angel? Pernah, Pak. Ya. Kenapa? Bentar ya. Kenapa Yesus berkata bahwa barang siapa mencintai orang tua lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Kita harus buka Alkitab ya. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini kayak kelihatannya kontradiksi ya, antara ketika Yesus berkata, hormati dan taatilah orang tuamu. Tetapi di sini, di bagian ini berkata, kalau dia mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, ya tidak layak bagiku. Oke, saya bahas satu persatu ya, supaya nanti kita mengerti agar tidak menjadi berhala. Yang pertama, tidak salah memang ketika Tuhan berkata kita harus menghargai orang tua, kita harus mentaati orang tua.
Itu perintah. Ya, itu perintah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Yesus berkata itu bahwa barang siapa mengasihi orang tua lebih daripada aku. Ya. Yesus tidak menyuruh kita untuk tidak mengasihi orang tua. Yesus tidak menyuruh kita untuk membahagiakan orang tua. Tetapi yang menjadi masalah yang tidak layak bagi Tuhan adalah ketika fokus kita, ketika hal utama dalam kehidupan kita, ketika yang paling terutama yang kita pikirkan terus-menerus adalah hanya untuk membahagiakan orang tua, hanya untuk mengasihi orang tua, sementara kita lupa Allah yang memberi orang tua kepada kita lupa Allah yang memberi segala sesuatu kepada kita, tetapi kita melupakan itu. Sehingga fokus kita, pikiran kita, segala daya ingat kita, segala tenaga kita, segala kasih kita, hanya kita tunjukkan agar membahagiakan orang tua. Kita melupakan Tuhan. Padahal Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dulu. Betul. Artinya, engkau harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Engkau harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Baru nanti kasih yang sudah engkau berikan kepada Tuhan itu, baru kamu dapat mengasihi keluarga. Baru nanti kamu dapat mengasihi saudara yang lain. Ya. Nah, itu bisa menjadi berhala. Ya, ketika semua fokus kita, bahkan kita berusaha berjuang mati-matian, gitu loh. Hanya untuk membahagiakan orang tua, tapi pertanyaannya adalah, kita sudah berjuang tidak agar Tuhan kita senangkan dalam hidup ini. Ya. Nah, itu akan menjadi beralih fokus menjadi berhala. Artinya keluarga kita, orang tua kita menjadi berhala bagi kita. Kenapa? Karena kita mendua, karena cinta utama, paling utama hanya kepada Tuhan, tetapi kita ambil itu, kita berikan kepada orang tua. Gitu. Dari sisi kemanusiaan tidak salah. Kalau dari pandangan dunia, enggak salah. Memang kita harus berbakti kepada orang tua. Gitu. Tetapi dari sisi kerohanian, dari sisi Tuhan, karena Tuhan berkata begitu, tidak layak. Kenapa? Karena kasih yang utama itu hanya kepada orang tua. Kepada Tuhan dulu. Gitu. Baru ketika kita mengasihi Tuhan lebih utama, itu akan mengikuti nanti, baru kita akan mengasihi orang tua. Yang paling utama Tuhan dulu. Pernah dengar ya pertanyaan, siapa nomor satu dan paling utama dalam hidup ini? Ada yang berkata ini, nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, nomor tiga ini. Pernah nggak dengar itu? Ya, kalau buat saya begini, tidak ada nomor satu dan nomor dua, nomor tiga dalam hidup ini. Tetapi dalam segala sesuatu, yang nomor satu dan paling utama adalah Tuhan. Contoh, supaya lebih mengerti. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, ya, melayani Tuhan, engkau sudah melayani Tuhan, kemudian orang tuamu sakit, gitu ya. Tapi Tuhan udah memanggil kamu untuk melayani ini, gitu ya. Tapi kamu tinggalkan, kamu urus orang tua dulu, gitu kan. Pertanyaannya, ada Tuhan nggak di keluarga? Ada kan? Artinya apa? Ketika aku melayani Tuhan, bukan berarti aku mengabaikan ini, tapi aku mengutamakan ini Tuhan. Artinya ketika aku melayani Tuhan, dia peduli nggak tentang keluarga kita dan tentang sakit? Dia peduli nggak tentang sahabat kita? Dia peduli tentang kakak kita, adik kita? Dia peduli. Dia tahu. Kenapa? Dia bukan Tuhan yang hanya di satu tempat. Dia ketika Tuhan kita melayani Tuhan, bukan berarti dia tidak ada di sana. Dia ada dalam keluarga kita. Dia ada dalam perusahaan kita. Dia ada dalam studi kita. Dia ada dalam masa depan kita. Nah, jadi ketika kita mengutamakan Tuhan, maka dalam segala sesuatunya tidak ada yang nomor dua, tetapi dalam segala sesuatunya yang utama adalah Tuhan. Nah, jadi ketika kita sampai dalam keluarga, kita harus fokusnya adalah melayani Tuhan. Ya.
Nah, mengenai pelayanan, mengapa ini bisa menjadi berhala? Dan adik-adik sekalian, loh emang salah pendeta aku melayani di gereja? Enggak dong, enggak salah. Tetapi pertanyaannya begini, ketika kita melayani, apakah itu hanya sebagai rutinitas? Apakah itu hanya karena jadwal? Apakah itu hanya karena menyenangkan gembalanya? Apakah itu hanya supaya nanti kita mendapat pujian dari jemaat, dari teman-teman yang lain? Atau ketika kita melayani, bahwa kita melayani Tuhan. Fokus kita melayani adalah Tuhan. Bukan supaya dapat pujian dari orang lain. Bukan karena kita dikasih tugas tanggung jawab. Bukan karena sebagai rutinitas bagi kita. Tetapi karena memang kita mau dengan kesungguhan hati melayani Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Nah, itu nanti akan merubah konsep kita. Tetapi kalau dalam pikiran kita itu tadi, karena ini rutinitas, itu akan menjadi berhala bagi kita. Karena kita hanya berjuang, memfokuskan untuk memenuhi itu. Tanggung jawab. Hanya memenuhi rutinitas. Hanya memenuhi agar jemaat, agar pendeta senang. Artinya, yang kita puaskan manusia, yang kita puaskan rutinitas, yang kita puaskan jadwal, bukan yang kita puaskan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Nah, itu menjadi berhala bagi kita. Ya, ada yang lain? Ada Pak, mau nanya yang nomor 4. Nomor 4. Hidup saya baru berarti bila saya sepenuhnya bebas dari tugas atau tanggung jawab untuk. Nah, pertanyaannya, sebelum bertanya, saya mau tanya dulu. Ada enggak tugas tanggung jawab atau beban yang sedang dialami? Maaf Pak, aku mau nanya. Ya. Nomor 4 itu bukannya hidup saya baru berarti bila saya mau menguasai hidup saya dalam bidang tertentu. Oh ya, sorry. Ya. Saya salah menandai. Ya, hidup saya baru berarti bila saya bisa menguasai hidup saya dalam bidang. Ya. Apa yang menjadi cita-cita Teresa sekarang dengan ini? Rencananya mau jadi akuntansi. Ya. Nah, karena di sini dikatakan hidup saya baru berarti bila saya menguasai hidup saya atau bisa menguasai bidang akuntansi, bisa bisa bahasanya itu? Aduh, sorry. Tiba-tiba blank. Profesional bukan? Ya. Ketika saya profesionalis itu. Ya kan? Artinya, ketika kita itu artinya apa? Kita melakukan berbagai cara toh. Kita berjuang toh untuk melakukan. Salah nggak? Enggak salah. Karena memang suatu hal yang kita harus melakukannya. Ya kan? Tetapi pertanyaannya, kalau hidup kita baru merasa ya baru berarti ketika kita memegang suatu kendali. Pertanyaannya, apakah dengan kita menguasai itu akan ada jaminan bagi kita? Bukankah yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan? Bukankah yang mengatur kehidupan kita ini adalah Tuhan? Kenapa kita harus berjuang? Boleh.
Tetapi kalau pikiran kita bahwa saya baru sukses, baru ketika saya orang menjadi orang berarti, menjadi orang bernilai ketika saya profesional di bidang ini. Emang kalau tidak profesional dalam hal itu, kamu bukan siapa-siapa. Itu artinya apa? Pemegang kendali. Artinya apa? Hidupmu ditentukan dengan suatu hal yang kamu capai. Hidupmu ditentukan suatu hal yang kamu anggap itu profesional bagi kamu. Sehingga kamu melakukan berbagai cara untuk mencapai itu dan kembali kepada apa? Kepada dirimu. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua, ketika engkau mencapai itu dan kemudian apa? Yang tadinya pemegang kendali adalah Tuhan, kamu ambil alih dan kamu menggantikan, kamu yang memegang kendali sekarang. Artinya, kamu yang mengatur semua. Kamu bisa tentukan ini semua. Ketika aku hebat di akuntansi, maka aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau aku nggak bisa itu, kalau aku nggak hebat di akuntansi, maka aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak ini, aku nggak jadi orang ini, aku nggak jadi ini. Artinya yang menentukan, yang memegang kendali, artinya kamu sendiri. Dengan profesi kamu. Nah, itu yang menjadi berhalanya. Artinya kamu menaruh kendali hidup ini yang membuat kamu baru bisa berarti dengan suatu hal yang kamu capai. Dengan suatu hal yang kamu miliki. Berjuang boleh, tetapi bukan berarti kamu ketika nanti misalkan kamu udah berjuang, kamu punya ekspektasi nih, ketika aku bisa akuntansi ini, maka aku bisa ini. Tetapi kalau engkau bilang, oke, kita berjuang, kalaupun nanti kamu nggak misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu tidak menjadi kecewa. Dan kamu tidak merasa, oh aku bukan siapa-siapa. Kenapa? Kenapa pemegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan? Atau contohnya begini, ketika nanti aku bisa profesional dalam akuntansi, aku kerja di bank, ya, aku kerja di bank, maka aku memiliki gaji yang besar, maka ekonomi saya menjadi lebih baik, keluarga saya menjadi lebih baik karena saya memiliki gaji yang besar ketika nanti saya bekerja di bank. Tahu-tahu kamu tidak memiliki itu, dan kamu stres. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini. Harusnya kalau kita bahwa saya sudah memberikan terbaik, tetapi pemegang kendali kehidupan adalah Tuhan, bukan ini. Kenapa? Walaupun saya tidak menerima gaji yang besar misalkan di bank, tetapi Tuhan memiliki kendali, dia bisa melalui cara, bisa memberkati kehidupan kita. Ya, artinya kehidupan kita tidak ditentukan dengan apa yang sudah kita capai. Tetapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Pekerjaan kita atau sesuatu yang kita capai itu hanya sebuah alat yang dipakai Tuhan. Ya, hanya sebuah alat. Pernah dengar lagu itu? Usaha ada pada kami, namun berkat-Mu lah yang menjadikan sukses. Berkat-Mu lah yang menjadikan kaya. Bukti kalau kita itu mengutamakan Tuhan itu kayak gimana, Pak? Bukti kalau kita mengutamakan Tuhan, seperti apa? Oke. Bukti kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita memiliki ekspektasi, ya, tidak tercapai, nggak masalah. Yang penting kita udah berjuang, ya. Itu paling sederhana, ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita melakukan untuk Tuhan, ketika kita melakukan untuk Tuhan, yang kita utamakanlah Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan. Ya. Yang pertama, yang kedua,
Bukti kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini adalah ketika kita misalkan di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan, bahwa memang ada hal-hal ketika kita melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, memang tidak dipungkiri bahwa ada orang-orang yang nggak senang dengan kita, ya, ada yang pro kontra dalam hidup ini. Tetapi ketika kita bahwa tidak fokus dengan hal itu, kenapa? Karena yang kita layani adalah Tuhan, yang kita utamakan adalah Tuhan. Maka kita tidak terpengaruh dengan apa yang diomongin orang. Tetapi kita lebih fokus kepada apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan. Ya. Itu yang kelihatan. Yang buat diri kita sendiri. Kalau kita mengutamakan Tuhan, mulai dari hal kecil aja. Ketika bangun pagi. Ya. Ketika bangun pagi. Mana yang paling utama dalam hidup ketika kau bangun pagi? Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atau mau lihat HP dulu? Itu hal paling kecil. Itu hal paling kecil. Ketika nanti kita berkata, nanti aja deh, aku lihat HP dulu, baru nanti berdoa. Artinya apa? Posisi Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidup ini. Itu ya. Oke. Kedua, membaca Alkitab. Ada hal yang berbeda. Membaca Alkitab karena memang harus baca Alkitab. Atau membaca Alkitab karena kita tahu bahwa segala rancangan Tuhan, segala janji Tuhan tentang kehidupan kita ada dalam situ. Sama dengan HP. Sama dengan HP begini. Engkau melihat HP ini, melihat gadget ini. Karena misalkan satu, ada informasi mengenai di WA yang berkaitan tentang kehidupan kamu. Maka kamu benar-benar melihatnya. Dan kamu mengerti, oh begini. Misalkan tentang kuliah. Penting untuk kuliah. Ya. Dan kemudian ada jawabannya di situ, ada ini cara-caranya seperti apa begini-begini. Maka kamu dengan semangat, dengan sukacita membukanya, membacanya. Demikian juga lah dengan firman Tuhan. Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, bahwa ini kita membacanya karena tentang kehidupan kita ada di dalam sini. Maka dengan sukacita kita membacanya. Sehingga kita tidak mengalami kebosanan. Tetapi karena wajib, karena harus, karena rutinitas, baca deh, baru satu kata aja. Udah ngantuk. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini kehidupan kita ada dalam sini, masa depan kita ada dalam sini, dalam firman-Nya, maka kita dengan sukacita membacanya, mencarinya. Itu paling sederhana kalau saya. Mulai dari hal itu, apakah kita mengutamakan Tuhan atau tidak dalam hidup ini. Ya. Ketika harusnya harusnya berdoa, entar, ngantuk, tidur. Ya. Mana yang menjadi prioritas dalam hidup ini? Itu Angel. Ada lagi? Oke. Yang lain? Ini nomor 6 ini. Ada yang pilih nomor 6 tadi ya?
Hidup saya baru berarti bila ada orang melindungi dan memastikan saya baik-baik saja. Nggak ada. Atau nomor 10 ini, ada pertanyaan tadi ya. Hidup saya baru bisa berarti ketika saya memiliki level kekayaan tertentu, kebebasan finansial, dan harta benda yang sangat bagus. Bisa menjadi berhala nggak? Bisa. Salah nggak menjadi kaya, Pak Pendeta? Nggak salah. Tuhan tidak melarang untuk kita kaya. Ya. Kita bekerja, kita ini untuk mencapai itu, salah nggak? Nggak salah. Ya, nggak salah. Tetapi yang menjadi berhala begini. Ketika sesuatu hal yang kita inginkan, sesuatu hal yang kita ingin capai, ya, memusatkan semua perhatian kita, memusatkan semua tenaga kita hanya untuk mencapai itu, ya, itu akan menjadi berhala dalam hidup kita. Seakan-akan bahwa tujuan hidup ini hanya sampai di situ. Ya. Seakan-akan bahwa tujuan hidup kita itu hanya sampai di materi, sampai dalam hal finansial, sampai hal dalam strata sosial yang tinggi. Itu. Sementara kalau Tuhan berkata apa? Sebenarnya tujuan hidup ini bukan hanya sekedar itu. Tetapi tujuan hidup ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Mungkin ada adik sekalian udah banyak bertanya atau sering dengar, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Ada banyak orang, aku menjadi sukses, aku menjadi orang kaya, aku menjadi ini, aku menjadi ini. Tidak salah. Tetapi tujuan hidup yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Ketika Yesus menyelamatkan kita, ya, bukannya sekedar kita masuk dalam kerajaan surga, tetapi Yesus rindu, Tuhan rindu agar kita itu menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Roma 8 itu. Agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ingin kaya itu boleh, tetapi kalau dalam pikiran kita, dalam segala usaha kita, itu terus yang kita kejar, itu terus yang kita kejar, itu terus yang kita kejar, itu menjadi berhala dalam hidup ini. Ya. Itu menjadi berhala. Atau gini, kalau aku punya ini, aku bisa ini, bisa ini, bisa ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Gitu ya. Artinya, yang memegang kendali tadi itu adalah materi. Materi yang menggerakkan kamu untuk melakukan ini. Materi yang menggerakkan kamu untuk membantu orang. Materi yang menggerakkan kamu untuk menolong orang lain. Bukan lagi Tuhan, tetapi materi. Artinya kamu udah memindahkan sesuatu yang yang menggerakkan kamu, yang harusnya tadi Tuhan yang memegang kendali, yang menaruh kasih dalam hatimu, yang menaruh untuk menolong orang lain. Tetapi kamu melihat bahwa kalau aku punya duit, aku harus bisa bantu ini, bantu ini, bantu ini. Maka aku harus mengejar kekayaan, mengejar materi agar aku bisa memiliki banyak, baru nanti aku bisa menolong orang lain. Ya. Aku harus pokoknya melakukan berbagai cara, aku harus kerja mati-matian, ya, kerja bagai kuda agar aku bisa memiliki banyak duit, agar aku bisa bahagia, agar aku bisa hidup tenang, agar aku bisa memiliki rumah yang mewah. Artinya hidup kita ditentukan dengan uang. Dan itu menjadi berhala. Karena itu yang kita kejar. Bukan Tuhan. Ada pertanyaan lagi?
Sepertinya cukup, Pak. Oke. Nah, mungkin saya ada sedikit tadi itu yang saya singgung. Karena ini adik-adik ini nanti akan menuju ke sana. Tar. Mengenai pasangan hidup tadi. Baru saya berarti bila saya dicintai dan mendapatkan pasangan yang tepat. Ada tadi itu kan? Nomor 18. Nomor 17. Hidup saya baru berarti bila saya menemukan pasangan hidup yang tepat dan mencintai saya. Ini untuk persiapan untuk adik-adik. Ya, untuk adik-adik. Ini bisa menjadi berhala. Bisa. Ya. Karena dari pertanyaan dari poinnya aja, hidup saya baru berarti ketika saya menemukan pasangan hidup. Ketika saya menemukan orang tepat dan mencintai saya. Sebenarnya begini. Ya, tanpa ada orang mencintai kita, sebenarnya hidup kita sangat berarti di mata Tuhan. Dia udah mati kok bagi kita. Iya kan? Itu bukti kasih daripada Tuhan loh. Dia udah sangat-sangat mengasihi kita, mencintai kita loh. Nah, kenapa kita harus mengalihkan lagi, melepaskan kasih dari Tuhan itu, bahwa kita bisa baru berharga, baru bisa berarti dalam hidup ini ketika ada seseorang mencintai kita. Kalau tidak ada orang mencintai kita, maka kita merasa mendingan aku hidup aja. Mendingan aku mati aja. Ketika kita merasa nanti dalam keluarga kita, mungkin orang tua kita tidak mengasihi kita, tidak mencintai kita. Dan kita merasa kita kayak dibuang. Kita merasa kayak nggak dianggap. Kita merasa mendingan ngapain saya hidup? Kenapa saya harus lahir kalau saya tidak dicintai? Nah, ini akan menjadi berhala untuk adik-adik sekalian. Kalau kita melepaskan kasih Allah yang sudah kita terima itu, kematian di atas kayu salib itu, dan kemudian kita meletakkan kepada orang yang kita harapkan. Kepada orang tua bisa, bahwa dia harus mencintai saya. Kepada pasangan kita taruh itu kasih yang kita udah dapat dari Yesus itu, kita meletakkannya kepada orang lain. Kemudian baru ketika kita sudah melepaskan, baru kita berkata bahwa saya baru bisa berarti, saya baru bisa merasa orang ketika ada orang mencintai saya. Maka dalam hidup ini ketika dia memiliki konsep itu, maka dia berjuang terus menerus untuk mencari orang itu harus mencintai dia. Mencintai orang, mencari orang yang harus sungguh mencintai dia. Harus ini. Sebenarnya kita udah dapat kasih yang sungguh-sungguh itu, cinta yang sungguh-sungguh itu udah kita dapat. Nah, jadi kehidupan kita tidak ditentukan berharga atau tidak melalui kasih atau cinta orang lain kepada kita. Nah, itu akan menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, menjadi berhala dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Ya. Kenapa? Karena kita udah terlebih dahulu dikasih, mendapatkan, menikmati cinta dari Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Bahkan dikatakan loh, kasih yang dari dunia ini tidak ada apa-apanya, melebihi daripada kasih Yesus. Loh, kenapa kita mengharapkan kasih, cinta dari orang, dari manusia? Sementara kasih Allah, kasih yang kekal. Dan kita melupakan itu, dan kita berharap kepada kasih manusia yang hanya sementara. Sehingga itu menguras pikiran kita, memikirkan terus, berjuang untuk mendapatkan kasih dari pasangan kita, mendapatkan kasih dari keluarga kita.
Dan kita lupa akan kasih Tuhan. Kita fokus di sini. Nah, itu menjadi berhala bagi kita. Ya, itu menjadi berhala. Kasih Allah kekal kok. Saya sudah khotbahkan minggu lalu. Waktu kenaikan. Dia naik menyediakan tempat bagi kita. Ya kan? Dan dia datang kembali lagi. Dia datang kembali lagi untuk menjemput kita. Untuk bisa apa? Untuk bisa hidup bersama-sama. Karena dia berkata, di mana aku berada, kamu pun juga harus berada. Loh, kasih itu dia berikan kepada kita. Masa kita bilang, oh, aku harus baru berarti hidup ini ketika aku mendapatkan orang yang mencintai saya. Oh, sangat ironis. Itu menjadi berhala. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Dari semuanya, dari nomor 1 tadi sampai nomor 20 pun juga kadang-kadang terjadi dalam hidup ini. Ya. Kadang-kadang terjadi dalam hidup ini. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa tidak terperangkap dalam penyembahan berhala? Ya, penyembah berhala. Ya. Memang kita harus bisa membedakan. Ya. Kita harus bisa membedakan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini yang bisa membedakan kita. Untuk kita nanti tidak pada akhirnya jatuh di dalam penyembahan berhala. Ya. Percaya Yesus karena takut masuk neraka. Percaya Yesus karena takut mengalami hukuman. Atau percaya kepada Yesus karena kita kagum, karena kita melihat kasih yang besar itu yang sudah dilakukan untuk manusia berdosa sama seperti kita ini. Sehingga kita mau percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang membedakan. Percaya Yesus karena takut dihukum, karena takut murka Allah, karena takut masuk neraka. Dengan percaya Yesus karena kita kagum akan kasih yang sudah diberikan kepada kita. Dia berikan nyawanya bagi kita. Nah, ini yang buat adik sekalian ini nanti. Lihat kembali kepada diri kita. Ya. Lihat kepada diri kita. Yang pertama. Kedua, ketika kita percaya Yesus, apakah kita memiliki ekspektasi? Kalau saya percaya Yesus, maka saya harus mendapatkan ini. Nah, jika tidak, maka kecewa. Itu tadi bisa mendua tadi. Bisa mencari kepuasan di luar tadi. Sehingga menduakan Tuhan dan menjadi berhala. Atau kita hanya memfokuskan bahwa tidak ada yang lebih di dunia ini selain daripada Yesus yang memuaskan jiwa kita. Nah, ini yang harus nanti adik-adik ya di dalam kehidupan kita, mari kita introspeksi diri. Kita percaya kepada Yesus itu karena didorong. Kita percaya kepada Yesus itu karena takut neraka. Atau kita percaya kepadanya karena suatu hal yang sudah dia buat kepada manusia yang berdosa itu kita ini. Yang dia rela mati, mengasihi kita orang berdosa, meski kita menjauh dari dia, tetapi dia tetap mati bagi kita. Atau
Kita percaya Yesus karena kita memiliki ekspektasi supaya nanti saya diberkati, supaya karir saya bagus, supaya supaya saya memperoleh kekayaan ini, supaya saya bisa memperoleh nilai yang ini, supaya saya profesional dalam bidang ini. Atau karena ini memang hanya satu-satunya Yesus yang memuaskan hidup ini. Ya, itu bisa dibedakan. Ya, itu bisa dibedakan. Masih ingat nggak materi yang sudah sampaikan beberapa 2-3 minggu yang lalu ya? Ya, adalah berhala itu adalah sesuatu hal, ya, sesuatu hal bisa berbentuk patung, bisa berbentuk dalam pikiran kita, yang kita anggap berkuasa dalam hidup kita, yang kita anggap itu akan membuat kita berhasil. Selain daripada Tuhan, itu penyembah berhala. Ya, itu adalah berhala. Atau lebih tepatnya itu adalah berhala itu dalam pikiran kita adalah ketika kita lebih mencintai, lebih mengasihi, lebih menguras tenaga kita kepada sesuatu hal yang diberikan, kepada satu hal yang kita punya, melebihi daripada kasih cinta kita kepada Tuhan. Itu berhala. Ya. Kalau nanti misalkan adik-adik ini diberkati Tuhan dengan materi misalkan, dengan berlimpah, apakah cintamu kepada Tuhan beralih dengan materi itu? Kalau lebih mencintai materi itu atau Tuhannya, sang pemberinya. Ketika nanti engkau memiliki pasangan hidup nanti yang baik, ya kan, yang mengasihi Tuhan, ya bisa menjadi berhala loh pasangan tadi bilang ya, pasangan nanti yang mencintai Tuhan dan kamu sangat-sangat mencintai pasangan kamu itu melebihi daripada Tuhan, nah itu nanti pasanganmu itu bisa menjadi berhala. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya, jangan jangan engkau lebih mencintai pemberian ya daripada sang pemberi. Itu aja intinya. Atau kesuksesanmu nanti ketika engkau lulus kuliah, dapat gelar cum laude gitu kan, dan kamu berhasil bekerja di perusahaan yang besar, dan kamu berjuang habis-habisan nih, mencintai pekerjaan itu, mencintai profesi itu, daripada mencintai sang pemberinya, melupakan pemberi, tetapi engkau fokuskan pada apa yang diberi, itu menjadi berhala bagi kita. Bisa nggak hobi adik-adik sekarang, hobi kita sekarang bisa menjadi berhala bagi kita? Bisa nggak gadget kita menjadi berhala? Bisa, seperti yang tadi saya bilang. Ketika bangun pagi itu yang kita cari. Ya. Padahal ketika kita belum memiliki HP, kita minta sama orang tua berkata, ya udah berdoa minta sama Tuhan. Kemudian kita berdoa, kemudian Tuhan berkati kita melalui orang tua kita, dikasih berkat rezeki sama orang tua, dan kemudian orang tua kasih kepada kita HP supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa online, Zoom. Tetapi ketika kita udah punya, kita melupakan Tuhan lagi tadi. Kita hanya fokus pada yang sudah diberi. Bahkan kita lebih lagi oh ini udah jadul ini HP ini, mau cari yang baru. Apa itu yang tipe 12 itu? iPhone ya? iPhone 12 ya? Wah itu kok lebih lagi. Kita merengek-rengek sama orang tua. Kita berjuang untuk memperoleh itu. Ya kan? Kita berjuang untuk bisa memperoleh iPhone 12. Pertanyaannya, kita sudah berjuang belum untuk membaca firman Tuhan? Kita sudah berjuang belum untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu menjadi berhala. Ya. Kecantikan bisa nggak menjadi berhala? Kegantengan bisa nggak menjadi berhala? Penampilan bisa nggak?
melakukan berbagai cara untuk bisa tampil perfect. Ya kan? Melakukan berbagai cara untuk bisa tampil dengan apa ya? dengan apa ya, supaya glowing lah, supaya berbagai macam. Bisa. Artinya diri kamu menjadi berhala buat kamu. Ya, menjadi berhala buat kamu. Tidak salah merawat tubuh. Ya, bukan saya berarti melarang adik-adik sekalian untuk merawat, untuk jangan nanti kemudian datang di persekutuan atau di acara gereja acak-acakan gitu loh. Iya, karena Pak Tinus bilang itu berhala loh, Pak. Bukan begitu maksudnya. Jangan nanti rambutnya berantakan gitu kan. Bukan itu. Bajunya copang-caping gitu, bukan. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Kita rapi boleh, tetapi bukan supaya mendapat ini, mendapat pujian. Ya, bukan itu. Ya. Hobi, suatu hal yang disukai, makanan sudah seperti kita bahas kemarin bisa. Ya. Oke, adik-adik sekalian, ini bukan berarti saya juga udah sempurna, enggak. Tetapi terus berjuang agar tidak menjadi penyembah berhala. Kadang-kala kita tidak sadari, ya, kita tidak menyadarinya. Tetapi mari kita introspeksi diri. Ketika ada suatu hal yang kita pikirkan terus menerus, hati-hati. Itu bisa jadi penyembah berhala. Ya. Bisa jadi penyembah berhala. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya dari adik-adik? Atau ngefans ini? Bisa loh itu ya. Atau pada seseorang yang baik gitu kan. Aku pengen jadi ini, jadi seperti orang ini. Jadi seperti ini. Melebihi daripada kita aku pengen jadi seperti Yesus. Oke, ada sekalian, kalau nggak ada, gimana Angel? Nggak ada lagi? Oke, ya udah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih karena kami diingatkan kembali dan ada beberapa pertanyaan, beberapa hal yang ada dalam diri kami. Tetapi dengan firman-Mu, kami diingatkan kembali bahwa sesuatu hal yang kami mencintai melebihi daripada Engkau, maka kami tidak layak bagi Engkau. Maka kami adalah menjadi penyembah berhala. Dan mungkin itu mengenai rencana-rencana kami ke depan, mengenai diri kami, mengenai karir kami, mengenai studi kami, mengenai pasangan hidup kami, atau apapun. Tuhan tolong kami, agar hati kami benar-benar memikirkan hanya untuk memuaskan Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau. Memang tidak mudah bagi kami Tuhan, tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, mengarahkan kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada firman-Mu, taat kepada Roh Kudus, agar kami terus berjalan serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.